Balik lagi bersama staf Ohara, ada Lupus, Jajo. Oke, kali ini kita bakalan nge-review komik One Piece yang baru keluar chapter berapa, Jo? Baru keluar 979. Masih fresh nih ya, Masih from fresh. the Oda. From the Oda setelah kemarin seminggu vakum Vakum dulu seminggu libur. Iya. Oke, di sini kita langsung ngobrolin aja. Ini kita mulai dari ininya dulu ya. Dari Covernya dulu. Covernya ini ada cerita tentang chapter 979 masalah keluarga. Bahasa Inggrisnya apa, Jo? Family Matter. Wah, sedap. Oke, di gambarnya ini kalau lu lihat ada suku Tontata. Tontata. Betul. Tontata ini mereka berlayar ya. Mereka berlayar dengan kapalnya, dengan ini dayungnya gua nyentrik banget pakai daun, Bre. Oke, tapi gue fokus di sini dia bertemu sama bokapnya Sifon ya. Sama Lola, ya, bokapnya Chiffon dan Lola. Kira-kira apa yang akan terjadi, Jo? Kalau emang kalau dari lu kan yang concern lu di sini adalah si Tontata sedang OTW dengan kapalnya mereka. Ya, gitu kan? ya, mereka Kalau berlayar. fokus gue ini di sini adalah salah satu kapal armada dari Big Mom. Ya, ini kalau bisa dilihat di sini nih dengan kapalnya itu Tartar armada Tartarnya ini dia kondisinya udah hancur, Bray. Oke. Bisa dibilang ini adalah gambaran cerminan dari Whole Cake Island yang berantakan setelah ditinggal sama Lin Lin. Oke, kalau lu di situ ya. Ya, itu kalau konsep gua gue. si Tontata ini akan ngobrol dengan bapaknya Sifon. Bapaknya Ya. Sifon ngasih info ke Tontata bahwa Luffy sedang akan bertempur melawan Kaido. Jadi Tontata bakalan nyusul ke Wano. Gitu sih. Oke, next. Oke, next. Nah, yang berikutnya jadi concern di sini ada Orochi Bel-Air. Orochi sedang bagus. Si Orochi merasa tenang ya dia. Ya, pikiran dia tenang setelah dikasih surat cinta dari Kanjuro. Ya. Di sini kan Kanjuro ngasih rencana si bocoran pergerakan 9 sarung perang merah ya. Ya, Oke. Makanya si Orochi merasa tenang karena dia sudah ngancurin jembatan, Iya. terus dia udah ngirim 3 kapal 3 besar, kapal besar, 3 buat kapal menghadang mereka gitu kan. Jadi Jadi ini yang ada di pikiran Orochi. dia merasa seperti itu. Merasa seperti itu. Oke. Kenyataannya adalah Ya. Di sini nih. ternyata penyerbuan sudah dimulai. Penyerbuan malah sudah dimulai. Sudah masuk ke Pulau Onigashima malah. Udah mulai masuk malah tuh. Gitu. Oke, di gambar selanjutnya ini Mhm. bisa kita lihat sebenarnya kan karena penyerbuan sudah dimulai. Betul. Tapi gue concern ke itu kan ada timnya Kinemon, ada terus timnya Denjiro. Denjiro. Ya. Nah, gue concern ke Law. Timnya yang low, yang underwater nih, Ya, dari yang bawah. yang dari bawah air ya. Di situ kalau lu lihat di dalam kapalnya lu, Ya. itu ada bajak laut yang memang ininya krunya Law Ya. sama Nine Scabbard ya. Nah, kabar betul. Oke. Nah, di sini kan sebenarnya sempat Ada gosip. ada clash ya. Ada clash, benar. Ketika Nine Scabbard yang Kinemonnya Betul. itu menyudutkan krunya Law bahwa krunya Law itu Salah satu krunya lo ini ada berkhianat. Betul. Betul. Gitu. Makanya mukanya Law tuh selalu bete belakangan di sini. ini. Belakangan Ya, ini betul. selalu bete Benar, karena bete dimulai terus. dari ketika krunya Law itu di pojokan bahwa ada pengkhianat. Iya. Padahal Law udah bilang nggak mungkin di kru gua ada pengkhianat. Iya. Makanya dia juga pas baru pertama kali nongol nih, dia kata si Luffy, Kid sama Law nyusul kan. Law-nya bilang apa tuh? Teriak ke Nine Scabbard. Lu di tengah badai begini lu cuma pakai skoci. Dia Iya. bilang, kalian meremehkan lautan para samurai gitu. Iya. Lo memang mungkin udah mulai hilang respectnya ya. Betul. Tapi dia ya masih mau menjalankan misinya dia Iya. untuk mengalahkan Kaido. Betul. Gitu. Oke, Lanjut. lanjut. Nah, Panelnya yang kita concern nih si Kanjuro ya. Kanjuro. Kanjuro nih kita concern berikutnya si Kanjuro ini kalau menurut gue si Kanjuro kan kemarin ada spoiler ya minggu Spoiler, kemarin ya betul. yang minggu kemarin yang nggak jadi keluar Ya. itu ada spoiler katanya Kanjuro itu bukan ke Orochi Betul. tapi ke Hiyori. Tapi Iya. kalau gue tangkap di gambar ini sebenarnya akhirnya si Kanjuro ini mau ke tempat Orochi. Dia sudah di Pulau Onigashima tapi belum sampai. ke Tapi Orochi. kalau menurut gue ya, menurut gue ini tuh lagi di Ringo, men. Di Ringo. Ringo. Di balik lagi bukan ke Onigashima, jadi memang dia nyari Nyari Hiyori. Nyari Hiyori, tapi nyasarnya di Ringo. Gua enggak.
Karena kalau gue lihat di sini kayak diri Dia berusaha ke Pulau Nigashima, tapi anak buahnya ngelawan, masih menganggap dia musuh, Iya. makanya dihabisin sama Kanjuro. Oke. Makanya dia nanya kan, tapi bagaimana cara menuju ke tempat Orochi? Oke. Gitu. Ya, nanti kita lihat aja lah ya Kita lihat aja itu nanti ya. ke depannya. Nah, ini yang jadi concern gue nih. Apa Ya tuh? kan? Ini kan lagi si Kanjuro nyeret si ini ya. Si siapa namanya? Momonosuke. Nah, di sini kan Momonosuke juga gue pikir dia nggak cuma yang pasrah setelah dia udah tertangkap sama musuh terus dia diem-diem aja Si gitu. lemah. Dia masih bisa melirik di situ dia masih nyari-nyari kesempatan, nyari-nyari celah gimana caranya dia bisa kabur dengan dari mimiknya dia ngelihat pisau di situ. Wah, gue bilang dia nggak akan melakukan apa-apa. Lu lihat, mulut ketutup, tangan keikat. Tangan Pengambil keikat. pakai apa? Tapi dia dengan apa? Dia mungkin aja bisa ngontrol badannya buat jadi naga gitu, buat ngelepasin tangan ikatan sama ininya. Bisa jadi. We'll see lah. Next, gambar berikutnya. Nah, di sini concernnya ada obrolan Robin sama Jinbei. Betul. Ya kan, si Jinbei ini bilang dia ngobrol akrab banget sama Robin, mengatakan bahwa ini kelompok ceria banget sih, bisa-bisanya tetap tenang ketika mau berperang. Jarang-jarang ada orang yang kayak gitu. Betul. Justru malah ini perangnya dibilang skalanya kalau dari dibilang Oda Sensei Ya. kan justru ini lebih pecah daripada Marineford gitu kan. Ini kan perang bakalan besar banget tapi masih pada tenang aja. Iya. Gitu. Nah, justru di sini yang dari concernnya si Jinbei dia bilang justru orang-orang yang santai begini yang bisa jadi faktor berbahaya gitu. Gua tidak mempermasalahkan obrolan mereka, tapi Oke. lu lihat di pojok kiri bawah ya, itu ada orang yang sedang memperhatikan Robin sama Jinbei dari kejauhan. Oh, yang di panel titik-titik Nah, gitu ya? ada yang titik-titik Oh gitu. iya, jadi pas lagi Jinbei sama Robin lagi ngobrol, seketika itu juga Itu ibaratnya siapa tuh? kalau di kamera ini di zoom out nih, di zoom Ya. out ya kan di super wide gitu. Nah di situ ada Itu orang siapa? lain yang lagi mantau. Siapa juga? Menurut lu siapa ya? Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu yang jelas. Kalau menurut gue sih itu emang salah satu dari pihak musuh juga ya. pasti Salah pasti. satu dari pihak tapi musuh. nggak tahu siapa lah. Iya. Oke, nanti kita lihat minggu depan mudah-mudahan Yap. ketahuan. Oke lanjut. Oke, lanjut lah ya di gambar berikutnya. Ini concernnya ketika Kaido sudah bertemu dengan Flying Six. Betul. Dan ternyata yang manggil di sini adalah si King gitu kan. Nah. Si King bilang di sini, jika kalian tahu aku yang memanggil, kalian akan mengabaikannya kan. Di sini King menyebut nama Husu dan Sasaki. Nah, Berarti memang di sini sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Husu sama Sasaki ini tidak suka dengan King. Gitu. kalau menurut lu begitu, kalau Yes. menurut gua kalau dari panel chapter sebelumnya, si Flying Six ini memang sudah merencanakan ini gitu. Mereka udah merencanakan untuk pergeseran si All Star. Makanya kan si X Drake ditawarin tuh sama si Husu gitu kan. Yang dorong. gua kira itu Ya. hanya Flying Six saja internal. Ternyata si All-Star pun sudah mengetahui bahwa niat si Flying Six itu memang ada yang tidak suka dengan All-Star. jadi Gitu sih. berkecamuk di dalamnya nih, ada Ya. masalah sendiri gitu kan. Nah, lanjut di gambar berikutnya nih Jo. Iya. Oke. Di sini kan dibilang ya ini bahwa apa namanya si Kaido kan bertanya ya Iya. pada King, kenapa kau memanggil mereka? Nah, King jawab nih, aku sudah mendengar soal masalah yang kita hadapi. Apa kau masih butuh alasan? Nah, itu sempat si Kaido tertegun juga gitu tuh. Ada Oke, titik-titik Kaido gitu. bilang benar sekali. Jadi maksud gue di sini kemungkinan ya. prediksi gue nih ya, si King dan Kaido ini sudah tahu bahwa ada pengkhianat di kelompoknya mereka. Di divisinya mereka. Yang kita tahu di sini ada Drake. Betul. X Drake ini, X-Drake ini dia kan kapten di SWORD ya. Divisi Sword Marine. Marine. Betul. Dia kapten di divisi SWORD Marine. Jadi menurut gua itu men. Oh gitu. Jadi di sisi lain juga kan di timeline yang bersamaan juga si P0 ada di sini, Bray. Ya. Si P0 ada di Wano yang emang niatnya dia Bisa kan- jadi si P0 yang mengadukan tentang X Drake. Iya, Bisa jadi. gitu. Bertukar informasi karena kan ketemu Orochi tuh si P0 tuh ngobrolin tentang senjata. Oke.
Lanjut ya. Nah, di sini kan ada anak buahnya dari Kaido, yang si Bawang. Ya. Bawang. Smile tupai terbang. Ya, dia kan membicarakan rundown acaranya ya. Rundown acara, bro. Nah, di sini lalu kita akan menunggu kedatangan kapal bajak laut Big Mom. Iya. Berarti ini kapalnya anak buahnya Big Mom belum nyampe nih. Belum nyampe. Kemudian dilanjutkan dengan kedua Yonko mengumumkan pengumuman aliansi terbesarnya. Nah, gitu, terbesar di dunia memang betul sih. Betul. Gue betul. Dan terakhir Tuan Kaido akan membuat pengumuman yang sangat penting. Nah, di itu sini penting. panjang. Berarti kira-kira, tapi kan di sini si siapa namanya? Ulti. Ya, Urti. Si Uruti nanya kan pengumuman penting, tumben biasanya Tuan Kaido tidak menyembunyikan sesuatu. Nah, kata Kaido, jika aku mengatakannya sekarang akan ada kekacauan. Nah, jadi ini menurut gua dia juga bakalan ngumumin tentang apa ya? Menurut lu apa? Pernikahan. Perjodohan anaknya dengan anaknya Big Mom. Mungkin di sini yang dibilang kacau adalah si Yamato ini dia kabur karena dia tahu mau dijodohin. Nah, bisa jadi. Makanya kan di gambar berikutnya nih ya, si Kaido bilang kan, pokoknya tugas kalian adalah bawa ke sini putra bodohku yaitu Yamato yang menghilang hari ini. Gitu. Oke. Tapi kayaknya memang Yamato ini sering menghilang karena dijawab kan itu tugas yang cukup sulit. Gitu kan. Karena kan katanya ada pengumumannya ini penting, ada hubungannya dengan Tuan Muda Yamato. Disetujui sama Kaido. Oh, apa yang tadi ngintip si Bisa jadi bro. anjir yang ngintip Bener. itu si Yamato. Yamato men. Biasa aja. Wah, gila goks. Aduh suwe lu. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya bahwa si Kaido kan akhirnya kasih tahu kan, imbalan untuk yang dapat membawa anaknya ke sini, aku akan memberi kalian hak untuk melawan All Star. Wah, tentu saja itu bukan tidak akan jadi masalah. Ya. King sama si Jack bilang sama sekali tidak. Tapi lu lihat mukanya di si Husu di sini. Husu. Dia langsung sumringah. Sumringah. Jadi emang terasa gitu aura persaingan di sini kan. Persaingan di sini. Malah saling tidak sukanya udah jelas gitu. Padahal di satu divisi, di satu divisi bajak laut hewan buas. Seharusnya mereka satu visi satu misi kan. Tapi di sini balik lagi namanya aja adalah hewan buas, ya kan? Hewan buas ini udah paling yang ibarat kata ya udah yang paling kuat yang dia yang berkuasa. Kira-kira kalah atau menang? Menurut gue ini adalah salah satu cara Luffy bisa ngalahin Kaido dengan cara di dalam internal Kaido pun udah ada masalah, jadi Luffy juga ya udah tinggal bikin tambah masalah aja. Bikin clash. Enggak sih. Bisa jadi, cuman gue bilang enggak sih. Tapi lu marah dong. Marah dong lu. Marah apa nih? Marah dong nih panel selanjutnya. Panel selanjutnya yang terakhir nih. Iya. Nih lu lihat nih ya. Ini perlu digaris bawahi. Di situ kita lihat wajah kapten kita marah men. Kenapa marah? Luffy marah. Iya, tahu nggak kenapa? Kenapa sih? Tapi di sini ada siluet si ini. Nggak tahu gue. Otama. Jadi Luffy marah, kapten kita marah. Gimana dia nggak marah? Kita aja marah. Orang minggu depan libur. Aduh. Iya sih minggu depan libur. Tapi kita nggak tahu karena kan ini pending kan. Iya ini dari yang kemarin. Ini pending dari minggu kemarin. Jadi Iya. nggak tahu nih apakah Apa minggu mungkin depan beneran libur atau memang ini hanya karena ini seharusnya keluar minggu kemarin. Jadi yang minggu liburnya tuh kemarin. Ya udahlah kita lihat aja lah besok ya ini. Oke. Sekian review chapter One Piece terbaru. Betul. 979 dari Staff Wara, dari Lupus dan Jajo. Baik. Sampai jumpa lagi. Yo. Tapi bener sih, itu Yamato sih gue ya. Yang injin dia sama Robin. Shit. Iya sih. Lagi mencurigakan banget anjir. Barengan kan? Nanti barengan dia pasti. Ah, Jadi apa dia bakal minta tolong? bodo amat balik. Malam